Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah berkenan menunjukkan berbagai cacat manusia, keburukan, kejelekan manusia, bahkan mengangkat keburukan manusia itu menjadi nama surat Al-Quranul Karim. Surat 83 Al-Mutaffifin di dalam Al-Quran terbitan Kementerian Agama diartikan sebagai orang-orang yang curang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuhsirun. Celakalah orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta disempurnakan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka pun mengurangi. Dari sudut pandang sejarah, ayat ini turun di akhir-akhir masa Makkiyah. Ada yang mengatakan turun di tengah perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Yasrib atau Madinah. Kaum muhajirin, orang-orang Mekah yang mengikuti hijrah Rasulullah SAW, pada umumnya adalah para pedagang, sedangkan kaum Ansor, penduduk Makkah, identik dengan orang-orang yang gemar bertani atau pekebun. Dalam konteks inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda yang kurang lebih berarti, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, penduduk kota ini adalah orang yang paling suka mengurangi takaran. Lalu Allah pun menurunkan firman-Nya yang berbunyi, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Maka setelah turun ayat ini, mereka pun menimbang atau menakar dengan benar. Dalam sudut pandang kontemporer, maka kecurangan seperti yang dikandung dalam mutaffifin tersebut mengalami perlebaran makna. Kata mutaffifin berakar pada kata toffa yang berarti nyaris, hampir, tidak sampai, atau dalam bahasa Jawa meh. Saya penjual kain, panjenengan membeli kain ke saya 1 meter. 1 meter itu identik dengan 100 cm. Ketika saya memotong kain yang saya berikan ke panjenengan sebagai pembeli hanya 99 cm, nyaris 100 cm, hampir 100 cm, tidak sampai 100 cm, meh 100 cm. 1 cm hak orang lain sengaja saya ambil dengan cara yang tidak benar. Saya adalah orang yang melakukan toffa.
Saya yang melakukan tofa dinamai mutaffif. Jika sekian banyak semuanya curang, mutaffifun. Dan Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang mengambil hak orang lain secara curang. Tofa juga berarti berjalan tetapi tidak mau mengikuti jalan yang semestinya. Para jamaah yang nanti setelah bubar mau keluar, pintu terletak di sana itu. Jika ada yang membobol jendela untuk jalan keluar, itu namanya perbuatan tofa. Orang kita menyebut mentalitas nerabas. Itu bagian dari kecurangan. Oleh karena itu, tofa juga diartikan sebagai sepele. Tetapi meskipun sepele, akan menimbulkan konflik yang tidak berhenti. Suara panjenengan satu suara di TPS, tetapi hilang, maka satu suara itu sepele. Panjenengan yang punya hak suara itu pasti merasa ada sesuatu yang curang. Dengan demikian, curang atau culas merupakan pengurangan takaran atau timbangan dalam berbagai bentuk manifestasinya pada seluruh lini kehidupan manusia. Kecurangan atau keculasan tidak melulu dalam urusan ekonomi, apalagi dipersempit hanya dalam urusan jual beli saja. Pada buku Manajemen Pendidikan Anti Korupsi yang ditulis oleh Haji Masduki Duryat dan Profesor Dr. Jamali Sahrodi, kecurangan memiliki skala makna yang sangat luas. Kecurangan sebagaimana terkandung dalam kata mutaffifin akhirnya memiliki makna yang semakin luas ketika bertemu dengan realitas kehidupan. Segala bentuk kecurangan dan atau keculasan telah merembet memasuki lorong-lorong kehidupan manusia dimanapun berada dan segenap bidang profesi kehidupan kita. Perilaku culas, curang atau tidak jujur, tidak lurus hati, telah merasuki seluruh kegiatan manusia. Terdapat sebuah teori ilmiah yang disebut sebagai psychology of fraud, psikologi kecurangan. Donald R. Cressy, seorang pakar kriminolog dan sosiolog, mengemukakan adanya the triangle fraud, bahwa setiap keculasan atau kecurangan selalu mengandung 3 elemen pokok: motivasi, peluang, dan rasionalisasi. Dalam hal motivasi, orang-orang yang curang selalu memiliki dorongan kuat yang menjadi dasar perbuatan curangnya. Di situ ada motif ekonomi, di situ ada motif hukum, di situ banyak motif sosiologis, bahkan disitulah tempat yang nyaman untuk motivasi-motivasi politis. Banyak orang berbuat culas karena kepepet dalam kehidupan. Ada motivasi pemenuhan kebutuhan hidup yang melebihi kemampuan realnya. Motivasi agar dapat hidup glamor, ingin dipandang lebih dari orang lain.
motivasi atau dorongan kuat berkuasa, lalu mempertahankan kekuasaannya itu. Yang kedua, dalam hal peluang, ada peluang-peluang yang memberikan kesempatan sehingga seseorang melakukan kecurangan. Peluang ini dapat berubah. Peluang ini dapat berupa adanya sistem penegakan hukum yang lemah, lingkungan yang ditumbuhi budaya nerabas, budaya manipulatif, budaya oligarkis, budaya koruptif, dan budaya-budaya buruk lainnya, termasuk adanya lingkungan manusia yang memiliki mental buruk. Mereka secara berjamaah berkolaborasi, bekerja sama, bertaawun, mengeruk keuntungan-keuntungan pribadi bagi pribadi maupun kelompoknya melalui berbagai kecurangan atau keculasan. Elemen ketiga adalah rasionalisasi. Setelah motivasi, kemudian adanya peluang, orang-orang yang berperilaku curang selalu membangun alasan-alasan rasional sebagai pembenaran atas berbagai kecurangan atau keculasan yang mereka lakukan. Upaya rasionalisasi mereka lakukan dengan berbohong, terus-menerus memproduksi kebohongan demi kebohongan, bertindak manipulatif, menyembunyikan kebenaran, membangun narasi, mempertontonkan kebenaran-kebenaran yang bersifat kosmetik, percaya diri yang berlebihan, dengan menekuk atau menelikung hukum, undang-undang atau peraturan-peraturan, dan norma atau etika dalam kehidupan, mempertontonkan diri sebagai sosok manusia yang baik dan dermawan, gemar melakukan pencitraan atau gimmick. Hal-hal tersebut mengingatkan kita pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah an Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam qala innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zida hatta ta'luwa qalbuhu wa huwa ron allazi zakarallahu kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap hamba, setiap manusia, apabila dia melakukan suatu kesalahan, kecurangan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkan kecurangan itu, beristighfar, bertobat, suqila qalbuhu, hatinya kembali berkilau. Apabila ia kembali berbuat maksiat, menambah terus, memproduksi terus kesalahan demi kesalahan, kecurangan demi kecurangan, wa huwa ron hatta ta'luwa qalbuhu, sampai hatinya kumal. Wahwaron, itulah yang dinamai ron.
sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla balrona, sekali-kali tidak, ala qulubihim ma kanu yaksibun, hati mereka telah tertutup dari upaya atau perbuatan mereka. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Inilah firman Allah yang kemudian ditulis di dalam surat Mutaffifin ayat 14. Di situ ada kata kunci ron, tutup, yang menutup hati manusia. Akumulasi dari kesalahan demi kesalahan yang terus diproduksi. Kecurangan, kebohongan yang terus dia lakukan akan menyebabkan hati manusia itu kumal. Di ayat 14 disebut sebagai ron. Para mufassir berbeda pendapat mengenai apa itu sejatinya ron. Minimal ada 4, tetapi secara substantif memiliki makna yang sama. Ron adalah hati yang terpenjara oleh akumulasi kecurangan. Ketika kecurangan terus diproduksi, maka dia berubah seperti penjara yang memenjarakan hati manusia, sehingga manusia tidak bisa keluar dari kecurangan. Kedua, ron adalah hati yang tergembok. Karena tergembok oleh apa? Kesalahan, kecurangan yang terus dia lakukan, maka hatinya tertutup rapat. Kebenaran meskipun cuma setetes, tidak akan mungkin masuk ke dalam hatinya. Taruhlah sebuah gelas di sini, ditutup rapat, lalu dimasuki teh. Apakah teh itu bisa masuk ke dalam gelas? Tidak, karena tertutup. Senikmat-nikmat minuman, selezat-lezat minuman, kalau gelas itu tertutup, tidak setetes pun masuk ke dalamnya. Taruhlah sekarang yang tertutup itu hati manusia. 30 juz Al-Quranul Karim, tidak ada satu kata pun Quran yang masuk ke dalam hatinya. Berkali-kali haji umrah, tidak ada satu pun yang berbekas dalam hatinya. Hatinya telah berubah menjadi ron, tergembok rapat. Ketiga, ron adalah hati yang teyengen, karaten alias aus. Akumulasi dari kesalahan demi kesalahan itu akan meninggalkan karat yang menyelimuti seluruh permukaan hatinya. Maka yang terjadi adalah hati manusia menjadi lumpuh dan sama sekali tidak terbuka bagi kebenaran. Keempat, apa itu ron? Ron adalah hati yang direbut kesalahan, kebohongan, kecurangan. Persis seperti kehidupan yang direnggut oleh maut. Ketika maut tiba, hidup tidak akan bisa menolak. Itulah hati manusia. Ketika hatinya telah takluk kepada kesalahan, kebohongan, kedustaan, kecurangan, keculasan, maka yang terjadi adalah, kata Rasul, ta'luwa qalbuhu, hatinya menjadi kumal. Bayangkan kalau itu putra putri panjenengan, bayangkan kalau itu guru anak-anak kita, bayangkan kalau itu dosen, bayangkan kalau itu pegawai-pegawai, bayangkan kalau itu pemimpin kantor, bayangkan kalau itu adalah pemimpin negeri. Sesungguhnya terancam bagi kita oleh hati yang tertutup
kecuali kita mengikuti Rasulullah. Wastaghfara wa taba, beristighfar dan bertobat. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, termasuk umat Islam yang hadir di masjid-masjid lain, seluruh masyarakat kita, khususnya keluarga-keluarga kita, terhindar dari malapetaka ron ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadz-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan bermunajah kepada Allah, dengan harapan dan husnudon kepada Allah. Munajah kita diterima dan dikabulkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.